Mari kita berdoa sekali lagi aja. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau malam hari ini kami boleh mengudara kembali melalui IG ini. Kiranya apa yang boleh kami sampaikan ke depannya boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang mendengarkan kami dan boleh menjadi semangat untuk kami semua juga. Berkati malam kesaksian pada malam hari ini Tuhan, jauhkan dari gangguan dan kiranya boleh menjadi kekuatan juga bagi kami semua. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke. Oke, kayaknya nggak usah lama-lama deh ya Kak ya. Karena kami tadi sudah 3 kali connect dan 3 kali langsung sign out sendiri, dan semoga kali ini tenang, aman, damai dan Lancar. Iya. Oke. Kita bahas resolusi 2024. Siap atau Belum siap. kayaknya mau enggak mau ya memang 2024 ya kita sudah lalui masuk ya. berapa hari ini? 5 hari. Sudah Oke. 5 hari. Oke, Kak Angel, ada kebiasaan membuat Ada. catatan begitu? Ada. Jadi hampir setiap tahun itu saya pasti punya kayak semacam buku gitu ya, kayak notes yang yaitu jadi pegangan saya untuk melihat resolusi-resolusi dalam 1 tahun. Tapi memang di tahun 2023 kemarin sempat berhenti, sempat tidak menulis resolusi gitu. Tapi di tahun 2024 ini udah mulai nulis lagi supaya bisa lebih bisa ini ya, melihat apa sih yang udah didapat di 2024 nantinya gitu. Oke. Gitu. Itu jadi kebiasaan jadinya. Betul. Sejak kapan? Ya dari SMP mau masuk SMA itu. Oke. Supaya bisa lihat perubahan apa yang udah ada, sama bisa apa ya, meng-capture momen lah gitu ya. 1 tahun ini dapat apa, tahun berikutnya apa, tahun kedepannya apa gitu. Jadi supaya bisa baca-baca lagi. Bermanfaat ya itu pasti ya. Iya. Kalau tidak pasti gak dilanjut gitu. Oh, gitu ya. Oke. Karena bermanfaat dan memang menyenangkan juga gitu ya. Karena terkadang kan ketika kita buat resolusi tapi nggak ditulis atau nggak disimpan gitu ya, itu kan cuman hanya lalu gitu ya. Tapi kalau benar-benar disimpan, suatu saat ketika kita buka, kita bisa melihat perjalanan, oh naik turun hidup itu seperti ini ya gitu. Oke. Nah, kalau Kak Angel sudah nulis seberapa banyak sih? Tahun ini ya? Iya, Tahun ini. Tahun ini aja Tahun deh. ini udah ada sekitar berapa ya? 12-an ada. Resolusi besar, resolusi kecil, semua ada. Oke. 12 item bayangnya beri untuk ya tiap bulan satu. Nggak sih, itu untuk secara umum garis besarnya aja sih sebenarnya. Tapi memang 12 resolusi itu nggak semuanya yang besar-besar gitu ya. Itu ada kebiasaan-kebiasaan kecil yang memang saya tanamkan gitu ya untuk bisa jadi kebiasaan yang baik gitu dalam 1 tahun ini. Resolusi kecil itu kayak apa nih? Resolusi kecil itu ya kayak misalnya bangun pagi, terus bersih-bersih rumah, terus mungkin belajar masak lagi, atau semangat untuk menulis lagi gitu. Ngomong belajar masak nih saya sempat, karena baru follow, ada itu yang cooking apa? Iya. Ini juga orang dapur juga nih kayaknya. Itu kebetulan job desk saya di situ cuman bagian icip-icip. Jadi banyak ini yang masak mama gitu. Oke. Nah, tadi Kak Angel sudah 12. Yang besar ya? Boleh bocorin dikit lah, Bus. Yang Boleh besar nggak? ya? Boleh. Apa ya, mungkin dua aja yang ini ya. Resolusi besar tahun ini tuh mungkin bisa jadi lebih peka lagi gitu ya sama orang lain ataupun sama diri sendiri. Terus yang kedua itu bisa tetap semangat dalam pelayanan gitu. Jadi apapun yang terjadi, mau pas lagi capek atau mungkin pas lagi terlalu full dan lain sebagainya, tetap bisa semangat gitu. Termasuk ditodong untuk malam ini. Nggak sih. Bisa ini ya sekali. Nggak sih, karena mikirnya kayaknya seru nih ngomong resolusi kan. Tuh. Soalnya mumpung di awal tahun, jadi kayaknya kita butuh resolusi nih.
butuh bocoran nih bagi yang belum bikin. Ya, siapa tahu. Kayaknya terlambat nggak sih? resolusi. Ini kan sudah jalan 5 hari nih. Enggak sih, kayaknya nggak ada yang terlambat ya untuk resolusi ya. Oke. Justru malah menurut saya itu lebih baik gitu ya. Karena kan resolusi kadang orang cuma buat di akhir tahun, terus nanti dijadiin evaluasi lagi di akhir tahun berikutnya gitu kan. Jadi tengah itu kadang bolong gitu loh. Kalau misal ditanya mungkin setiap berkala gitu ya, setiap waktu, itu kan jadi makin teringat gitu. Oh, tahun ini saya punya resolusi ini. Kira-kira apa yang harus ditambah lagi atau mungkin jadi evaluasi gitu. Oke, Bapak Ibu kalau misalnya punya resolusi untuk yang tahun 2024, boleh deh ketik-ketik di kolom chat, nanti kita bacakan, jadi sharing-sharing sama-sama Betul, ya. saling berbagi. Siapa tahu jadi inspirasi juga. Siapa tahu nanti nambah lagi, setelah 12 nanti ada lagi yang berikutnya. Soalnya kayak kecil-kecilnya juga banyak ya. Kecil-kecilnya ada banyak. Nggak pernah nyangka ternyata kayak bangun pagi itu bisa jadi resolusi gitu. Mungkin atau kebiasaan karena bangun siang? Enggak, sebenarnya enggak ya? bangun pagi itu udah, cuma permasalahannya adalah ketika bangun pagi itu ngapain gitu loh. Jadi kan kalau bangun pagi cuma duduk diem terus bingung mau ngapain setelah itu. Nanti lanjut tidur lagi kalau memang butuh apa ya. Oke. Dari 12 itu ada sih nggak sih target ini harus terlaksana nih dalam 1 bulan. Nah, di target nggak sih? Untuk Enggak target sih, pribadi? biasanya untuk target itu enggak ke batas waktu sih. Emang 1 tahun ini ya dicoba aja gitu untuk proses gitu. Jadi misalkan pada akhirnya nanti di akhir tahun saya tahu kalau oh ini resolusi saya belum tercapai, itu ya nggak apa-apa, berarti tinggal dilanjutin lagi gitu. Saya nggak pernah yang harus banget tahun ini selesai, karena kan resolusi itu kan sebenarnya bukan sesuatu yang cuman terjadi sekali selesai gitu ya, tapi kayak ini resolusi 1 selesai nanti bisa jadi resolusi selanjutan gitu. Oke. Saya kira nih tadi kalau ini nggak terjadi ya sudah, kayaknya memang coret aja gitu. Ternyata lanjut untuk Nggak lanjut bisa. tahun depan gitu ya. Biasanya lanjut, atau kecuali memang sudah diupayakan ternyata memang itu bukan porsi saya untuk mengerjakan gitu. Biasanya itu langsung kayak ya sudah gitu. Ada resolusi tahun berapa ya? Saya ingat waktu mau masuk sekolah teologi. Resolusi saya adalah bisa main musik. Tapi sudah berjalan berapa kali ternyata nggak bisa, ya udah berarti kan itu memang bukan passion saya di situ. Jadi kayak ya kalau itu udah nggak bisa dipaksa, mau gimana lagi gitu kan. Saya baru tahu ternyata nggak bisa main musik. Enggak. Apa masih banyak ya saya nggak bisa. Makanya masih banyak belajar. Tapi tepuk tangan masih bisa kan ya? Masih. Karena tepuk tangan masih bisa berarti masih bisa bermusik lah. Iya, itu yang paling sederhana ya. Oke. Tadi kalau misalnya nggak tercapai tetap aja Dilanjutin. Antara dilanjutin atau kalau memang nggak bisa ya sudah. Ya mau apa. Itu. ada nggak sih kebayang ini benar-benar mengecewakan, resolusi udah dibikin ternyata mengecewakan banget kayak gitu, ada nggak? Resolusi mengecewakan? Enggak, saya nggak pernah memikirkan hal-hal yang mengecewakan. Jadi semua saya buat bahagia. Kalau ngobrol sama Ini semua bisa bikin ya udahlah mau gimana lagi gitu kan. Karena kalau mikir mengecewakan apa ya, enggak sih, nggak pernah. Karena memang dari dulu kan emang nggak dilatih untuk memikirkan yang kecewa-kecewa itu. Sekalipun itu termasuk dalam kekecewaan. Jadi kayak ya udah sambil lalu aja. tidak memikirkan hal yang mengecewakan, walaupun itu sekalipun itu hal yang mengecewakan. Kayaknya bahagia terus nih. Ya puji Tuhan ya. Iya, kalau sedih itu pasti ada gitu ya. Tapi kalau sedih dipikirin terus kan nanti lama-lama sedih terus gitu. Katanya hati yang gembira adalah obat. Jadi walaupun sedih harus tetap gembira. Jadi Oke. Ada tips nggak ya menyusun resolusi ini kalau untuk pribadi-pribadi nih? Ada. Saya biasanya kalau nyusun resolusi itu gak mungkin langsung tiba-tiba ke depannya mau apa gitu. Jadi ketika menyusun resolusi itu biasanya yang saya lakukan adalah saya lihat dulu 1 tahun yang lalu saya sudah melakukan apa. Itu yang pertama. Saya pasti akan mengapresiasi segala bentuk hal-hal yang
pencapaian-pencapaian, terus perubahan-perubahan yang ada dalam kehidupan saya. Nah, makanya ketika kemarin 2023 saya tidak membuat resolusi, di situ saya bingung. Terlalu banyak, terlalu apa ya, nggak ada pokok-pokok tertentu yang bisa saya amati, saya evaluasi gitu kan. Jadi kayak apa yang dia setahun yang lalu kalau mau dilihat satu persatu memang ada, tapi kayak untuk apa yang dirubah dari tahun sebelumnya ke tahun ini itu kayak nggak kelihatan gitu ya. Tapi untuk menyusun resolusi, yang pertama itu mengapresiasi. Setelah mengapresiasi, lalu saya evaluasi. Jadi kira-kira resolusi yang kemarin, kalau sudah tercapai, ada nggak ya yang bisa dievaluasi? Kayak misalnya, dalam mencapai resolusi itu ternyata saya terlalu keras sama diri saya sendiri gitu kan. Jadi di tahun kedepannya, kalau memang ini resolusi mau dilanjutkan, itu akan lebih dilunakkan lagi gitu ya. Jadi supaya diri itu juga tetap nyaman gitu dalam berproses dalam melakukan resolusi itu gitu kan. Terus yang ketiga yaitu terus waktunya nyusun mana yang bisa dilanjutin, mana yang mungkin itu sudah cukup sampai di situ. Itu sudah dilakukan. Oke. By the way, ini evaluasi apakah harus menunggu akhir tahun ya untuk segala resolusi yang Kalau evaluasi besar biasanya iya, karena ini kan katanya untuk menyusun. Kalau menyusun tuh pasti kan ada evaluasi dalam 1 tahun. Tapi kalau resolusi itu sendiri sih rasanya kalau memang dirasa satu resolusi nih ternyata sudah tercapai dalam 1 bulan ini gitu kan, itu tetap bisa dievaluasi gitu. Karena evaluasi itu kan bisa terjadi kapan saja gitu. Ketika kita berhasil ataupun tidak berhasil itu kan termasuk dalam evaluasi gitu. Oke. Kalau saya resolusi itu kalau yang tahun ini kemarin sempat saya tulis, cuman saya lupa nulisnya di mana, entah di Facebook atau di mana. Jadi salah satunya yang pasti itu target pengen baca sekali ya. Alkitab ya. Kita tuh harus yang kejadian sampai Wahyu itu, soalnya berulang kali sih, bertahun-tahun tuh kepengen, tapi sekedar pengen. Awal-awal tahun tuh semangat masihan, tapi nanti setelah biasanya karena aktivitas mulai deh bolong 1 hari, oke besoknya sekalian bolong 2 hari. Oke, hari ketiga oke kebut baca lagi, tapi nanti akan terulang terus, apalagi kalau misalnya pas keluar kota, nah itu akan Iya pasti ke distract, nggak bisa fokus untuk baca. Nah karena sudah terlalu panjang, kok panjang ya PR-nya. Terus akhirnya nanti balik lagi dari awal, dari kejadian lagi. Akhirnya ya itu jadinya saya lompati, oke deh. Kan memang sudah almanak Alkitab kan ada tanggalnya, yaudah yang sudah terlewat sudah mengulang lagi. Jadi akhirnya juga nggak bisa sih A sampai Z. Kejadian sampai Wahyu ya. Kejadian sampai Wahyu nggak bisa gitu. Kalau saya untuk masalah Alkitab itu sebenarnya juga jadi salah satu resolusi yang tapi sampai sekarang udah kayak mau gimana lagi ya. Saya belum untuk saya sendiri belum bisa selesai juga sebenarnya. Jadi hampir selesai gitu ya. Udah masuk tuh perjanjian baru. Balik lagi. Jadi memang untuk teman-teman, untuk Bapak Ibu dan saudara-saudari yang mungkin bisa menyelesaikan dari kejadian saya Wahyu, saya acungi jempol, kan saya sendiri pun belum bisa selesai sampai dengan saat ini. Tapi saya tetap baca, walaupun nggak urut. Nggak urut ya. Ya kalau nggak baca soalnya nggak bisa kan, saya juga nyusun ini, nggak bisa kalau nggak ini. Tapi untuk urut dari kejadian saya Wahyu itu memang apa ya? Itu kayak kita itu bukan resolusi lagi, kita kayak pengen, tapi kok antara waktu, antara memang pembagian tugas lain-lain itu gak bisa, belum sampai ke situ. Ya mungkin ini jadi resolusi tahun ini, jadi yang ke-13 bisa membaca dari kejadian sampai Wahyu. Ada satu sih yang bikin kenapa saya pengen baca dari kejadian sampai Wahyu itu, pernah Alkitab, jadi Alkitab waktu saya masih kecil tuh ada Alkitab kuno sih, itu bolong. Dimakan rayap dari kejadian sampai Wahyu. Ini rayap aja udah baca dari kejadian sampai Wahyu. Karena dia sudah mau ini ya, menggerogoti dari atas ke bawah. Itu yang bikin aku jadi, aku kok belum ya.
kalah sama rakyat. Itu yang bikin saya dulu kepengen harus bisa percaya kejadian sampai wahyu. Itu sih. Oke, ini ada pertanyaan dari Bu Peggy. Ini maksudnya apa? Tanya resolusi itu apa? Resolusi sama enggak dengan komitmen, apa bedanya? Resolusi sama komitmen itu ini bukan masalah beda atau sama sih sebenarnya. Dalam sebuah resolusi itu, resolusi sendiri itu kan kayak janji sama diri sendiri begitu ya Becky untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam 1 tahun gitu. Nah dalam resolusi ini itu dibutuhkan yang namanya komitmen. Jadi ini 2 hal yang saling berkait gitu ya. Jadi tidak terpisah, bukan sesuatu yang berbeda, tapi itu nyambung gitu antara satu dengan yang lainnya. Di dalam resolusi itu pasti dibutuhkan komitmen karena kalau kita buat resolusi gitu ya, tapi nggak punya komitmen untuk melakukan itu atau untuk terus berpegang sama resolusi itu ya itu sama aja gitu. Itu hanya akan jadi resolusi yang ada di akhir tahun dan di awal tahun saja gitu. Oke, jadi kayak lagu Kau Temanku ya, kita satu sama itu ya. Seperti mentega dan roti. Jadi kayak gitu ya kayaknya komitmen dari memang sudah jadi satu. Oke, semoga bisa menjawab Bu Peggy. Kalau ada pertanyaan lagi boleh. Oke. Resolusinya Kak Angel nih paling banyak berapa nih? Tadi kan sudah ada 13 yang baru. Pernah ada yang lebih banyak lagi nggak? Enggak sih, ini paling banyak. Mungkin karena 2023 ya. Jadi kayak tambahannya langsung di sini, jadi terkesannya banyak. Oke. Nah, kalau sebagai ini kan anak teologi ya, fokus enggak, maksudnya terpusat sama Alkitabiah nggak resolusinya nih yang dibuat nih? Rasanya iya gitu ya. Oh, gitu karena ya. kan resolusi ini berkaitan sama diri sendiri, orang lain. Itu kan tetap nanti ada landasannya ya, landasannya dari Alkitab juga. Maksudnya kayak firman Tuhan itu yang mendasari resolusi-resolusi yang ada gitu. Oke. Nah, menyusun 12 itu berapa lama? 2 hari kayaknya. Dari tanggal 31 itu sampai tanggal 1. Oke. Mulai mikir karena tanggal 30 kan waktu itu GIC kan. Saya mimpin tapi saya belum punya resolusi itu sendiri gitu ya. Masih ada di bayangan tapi kalau untuk menjelaskan apa masih belum ada. Jadi karena saya merasa bersalah. Jadi saya nulis, saya mencoba untuk apa ya kira-kira. Berarti guys sih semoga nonton ini. Sudah punya kalau sekarang ya. Oh iya, temanya yang GSI kemarin ya? Resolution versus realization. Oke. Jadi kan memang oke lah ini saatnya untuk membuat resolusi supaya hidup ini lebih tertata lagi, supaya bisa lebih perubahan-perubahannya tercapture dengan baik. Bermanfaat banget nggak sih? Bermanfaat karena memang dari resolusi itu kadang saya bisa belajar lebih lagi gitu ya. Ada salah satu contoh kenapa saya bisa bilang itu berharga. Resolusi saya tahun ini itu kan adalah menjadi lebih peka lagi gitu ya, peka untuk diri sendiri ataupun orang lain gitu ya, karena memang beberapa orang itu menilai saya orang yang nggak peka gitu ya, kadang terlalu keras sama diri sendiri dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya resolusi ini itu juga sudah pernah ada beberapa tahun yang lalu, saya lupa itu tahun 2021 atau 20 gitu. Pokoknya waktu masih online. Saya ingat betul waktu itu. Jadi saya ini tipe orang yang kalau sakit itu nggak ngerasa gitu loh. Jadi kayak ya udah selama masih bisa duduk, berjalan, nulis, masih bisa mengerjakan sesuatu ya saya akan berjalan gitu kan, kayak enggak kok sakitnya masih bisa ditahan gitu. Nah satu kali itu saya ingat waktu baru kelas online, mama saya tuh udah lihat kok wajahmu pucat gitu kan. Tapi saya tetap udahlah nggak apa-apa gitu kan. Sampai akhirnya sore itu papa itu nanya gitu kan, tumben kok diem gitu. Nah karena rumah saya ini kan cukup luas gitu, jadi kalau nggak ada suara itu bener-bener sepi gitu kan. Dan di situ biasanya yang emang cerewet di rumah itu kan banyak cewek-cewek ya, saya sama mama gitu. Jadi emang ya waktu itu karena memang badan saya sebenarnya nggak enak gitu kan, saya pilih diem. Nah tapi di situ saya tetap kayak nggak apa-apa. Akhirnya papa saya
waktu ketemu saya dipegang kan dahinya, terus kok badanmu demam gitu kan, tapi saya masih kerasa kayak udahlah nggak apa-apa kok, tadi masih bisa kuliah, masih bisa ini dan lain sebagainya, masih alasan biasa gitu kan. Sampai pagi itu saya ingat waktu jam berapa ya, jam 4 atau jam 5 gitu, saya dilarikan ke IGD karena panasnya udah tinggi. Itu sampai gak kerasa kayak udah ngeplay gitu, kayak ditanyain juga kayak udah nggak jawab dan lain sebagainya gitu kan. Di situ saya ingat saya sakit sampai IGD itu sampai jam berapa ya, karena kan itu harus tes darah karena panasnya kan ternyata udah 3 hari dan saya nggak sadar gitu kan. Orang tua saya sampai udah ngitung, saya nggak kayak udah masih bisa duduk, masih bisa ngerjain apa-apa gitu kan. Terus waktu pas habis cek lab, mama bilang gitu kan, kamu harus open dulu, kenapa gitu. Masih nggak percaya, masih kayak apa, nggak ngapa-ngapa kok sampai open, kenapa gitu kan. Terus bilang enggak, kamu kena DP gitu kan. Ini untung segera tahu, kalau enggak bahaya banget kamu gini-gini. Sampai orang tua tuh kadang gemes gitu kayak, kamu tuh kalau sakit itu ngomong gitu kan, nggak usah ditahan, nggak ada untungnya kamu nahan sakit gitu kan. Nah waktu sakit itu nggak selesai di situ. Jadi waktu pas opnam saya minta sama papa itu untuk ambilin barang-barang saya semuanya untuk perlengkapan saya kuliah. Ada tripod, ada laptop, ada juga catatan, ada buku-buku. Itu masih sempat-sempatnya mikir gitu kan. Nah, semangat belajarnya tinggi. Itu bahkan sampai dokter itu waktu pas cek itu ya, dokternya tuh bilang, betah tau di sini kok sampai bawa peralatan. Oh gitu ya. Saya bilang enggak, ini kalau bisa pulang sekarang saya pulang kan gitu. Terus habis itu dari situ bahkan saya sempat ditunjuk jadi moderator, masih saya angkatin padahal itu posisi di infus. Jadi kan kapan hari itu saya pernah lihat di reels gitu ya, ada orang candaan sih ini gitu kan. Jadi kayak orang tetap kerja padahal kayaknya di infus. Dalam hati saya aku udah pernah kayak gitu. relate ini itu kayak oh ngaca ini udah pernah gitu kan. Nah sejak saat itu teman-teman selalu bilang, kamu tuh bahkan nggak peka sama dirimu sendiri, kamu sakit aja kamu tetap melakukan aktivitas, padahal itu waktunya kamu untuk istirahat. Itu cara Tuhan buat nyuruh kamu istirahat, tapi kamu tetap ngekeh untuk masih bisa apa gitu kan. Nah sejak saat itu saya mulai belajar untuk bisa sayang juga sama diri saya sendiri gitu. Kalau memang waktunya istirahat ya istirahat. Bahkan kemarin waktu Natal itu orang-orang udah banyak yang peduli sama saya kan, kayak kak istirahat ya, mukanya udah capek, udah ngantuk dan lain sebagainya. Tapi tetap kayak sampai di kamar itu ya nggak ngapa-ngapain sih, kayak apa ya, gue istirahat gak bisa gitu, karena memang kan crowded banget jalanan, jadi untuk istirahat kan memang nggak bisa ini kan. Tapi kayak oke lah, jadi beberapa kali gitu ya, memang waktu yang lainnya video bersih kadang saya di sini gitu kan ngerjain tugas, tapi kadang kalau ada waktu tidur bentar ya agak merem bentar, mulai istirahat, mulai sayang sama diri sendiri untuk apa ya, itu untuk kepentingan saya juga gitu kan. Karena kalau saya sakit pun sebenarnya kalau sampai hard drop itu kan juga sayang gitu kan. Jadi kayak ya itu jadi resolusi tahunan sih kayak memang, supaya bisa lebih peka untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Itu cukup berharga. Kenapa saya tulis resolusi ya untuk itu, untuk melihat gimana nih kalau tahun ini saya bisa seperti ini, nanti tahun depan apakah udah ada perubahan atau seperti apa gitu. Kayaknya mungkin nggak cuma Kak Angel nih. Kayaknya beberapa orang gitu. Kalau sakit tetap udahlah yang penting masih bisa jalan. masih bisa melek. Biasanya kan mama-mama kan gitu biasanya kan. Badan sakit, badan pegel tetap masak, tetap kerja, tetap ngantar jemput anak, ya gak sih? Kalau itu sih memang mama tuh nggak boleh sakit, nggak boleh cuti. Iya, itu semua kalender di rumahnya mama itu semuanya hitam, memang nggak bisa, nggak ada cutinya 24 jam ya. Tapi kan harus tetap istirahat gitu ya. Oke. Ngomong-ngomong tentang peka tadi ya, gimana nih caranya? Peka ya, supaya bisa peka. Sebenarnya itu juga masih menjadi misteri ya. Gimana caranya supaya saya bisa peka? Cuma ya beberapa hari ini sih udah mulai mencoba untuk peka itu mungkin nggak harus yang kelihatan gitu ya. Misalnya gini, peka itu tahu ketika saya waktunya istirahat ya saya harus istirahat. Waktunya orang butuh bantuan, tapi di satu sisi saya harus ada kegiatan lain yang mungkin itu kegiatan saya sendiri ya, bukan
apa ya, bukannya Iya, tugas ini harus dikerjakan gitu ya, itu kita harus bisa peduli, masih bisa mendengarkan orang lain gitu. Jadi peka itu ya untuk orang sama untuk kita juga gitu. Oke. Soalnya ini lumayan nih, ngomong peka kalau sekarang sih banyak orang yang nggak peka juga dengan sesama, mungkin Betul. ya karena apa ya, egoisnya juga semakin tinggi Iya. kan orang-orang. Betul. Makanya saya tanya gimana nih Itu masih menjadi misteri. Mari kita mencari bersama. Mari kita mencari bersama bagaimana cara menjadi peka gitu. Tapi kalau peka memang menurut saya itu apa ya, seni untuk memperhatikan yang lain sebelum diri kita. Jadi kita harus selesai dulu nih sama diri kita, terus kita bisa lihat orang lain. Oke. Jadi bisa ngerti butuhnya apa sih, bisa nolong di bagian yang mana. Kan nggak harus kayak peka menolong itu kan nggak harus sesuatu yang kelihatan besar-besar gitu ya. Dari sesuatu yang paling kecil. Saya belajar peka itu biasanya dari orang-orang di sekitar saya gitu kan. Saya bisa lihat orang, oh ternyata dia butuh untuk teman cerita, diajak cerita, dengerin gitu-gitu. Iya. Dari pendengar juga. Iya. Meskipun masih belajar. Karena kan orang itu apa ya, biasanya itu lebih suka untuk berbicara daripada mendengar. Karena kan mendengar tuh memang butuh keahlian dan kesabaran khusus untuk orang-orang tertentu ya. Iya. Padahal mulut cuma satu ya. Iya, tapi powernya lebih besar daripada dua telinga. Oke. Oke, Bapak Ibu, barangkali ada yang punya resolusi 2024 boleh ketik-ketik, atau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Bentar, saya sambil ngecek lagi apakah ada pertanyaan. Ada? Belum ada sih. Oke. Tadi ada dari Bu Peggy, terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Terima kasih Becky. kembali. Oke, Kak, tadi kan saya sudah pertanyakan pernah kecewa enggak ya? Jadi enggak, karena bukan sesuatu itu ya. Bukan untuk sesuatu yang berlarut-larut. Ya sudah lah ya, kalau memang membuat kecewa ya sudah gitu. Dibikin solusi nggak? Kalau misalnya resolusi nggak tercapai nih, ada solusinya nggak? Ada kepikiran solusinya apa ya, ini harus Ini ya planning, diambil gitu planning lain berarti ya. Ya mungkin ada itu resolusi tambahan gitu ya. Tadi kan selain 12, 13, sekarang ada lagi nanti kalau misalnya ada resolusi yang mungkin bisa jadi sulit untuk tercapai atau terkendala sesuatu. Pasti ada. Biasanya pun ada gitu ya. Kayak misal kapan hari itu ya, saya buat satu resolusi yang tidak bisa saya sebut sih sebenarnya. Karena nggak bisa ya udah, saya harus pikir lagi untuk bisa tetap menjalankan resolusi itu tapi dengan jalan yang lain gitu. Oke, selalu ada jalan menuju Roma soalnya. Betul. Oke. Tantangannya apa sih dalam mewujudkan resolusi pribadi kita? Ini tantangannya apa sih? Banyak sih kalau tantangan. Kalau bicara tantangan itu nggak perlu dicari pun pasti ada. Oh gitu ya. Malas. Itu jadi salah satu tantangan, kayak kok kayaknya resolusi ini tidak segera terjawab, malas gitu. Terus lama-lama udah lupa. Terus apalagi ya, selain malas itu ya terkait waktu. Kadang kan benturan waktu kanan kiri itu kadang bisa bikin kayak ya malas lagi itu kan, kayak udah di planning A, B, C tapi ternyata meleset kanan kiri. Oke. Kuncinya malas. Tantangannya malas. Tantangan paling berat juga ya, malas ini. Itu kayaknya udah apa ya, itu setiap tahun pasti ada momen-momen malas, itu pasti ada. Dan itu biasanya bukan di akhir, malah itu malah di awal-awal yang kayak lagi semangat-semangatnya ternyata resolusinya banyak tantangan. Malas ini adalah salah satu tantangan yang terlihat, yang kayak kamu kok nggak usah dicari-cari, kok pasti muncul, pasti ada gitu. Ngatasinya gimana? Cara mengatasinya malas ini tadi? Kalau saya sih biasanya saya nikmati dulu rasa malas itu. Sampai nanti, karena nggak tahu ya, memang mungkin karena habitnya gitu ya. Jadi kalau malas saya nikmati memang. Kayak misal
males-malesan dalam 1 bulan gitu ya, saya nikmati dulu. Tapi pasti ada trigger yang ngomong untuk jangan males lah, mau ngapain sih males gitu. Tapi biasanya nggak sampai 1 bulan sih. Jadi kayak apa ya? Mungkin kayak pas lagi capek-capeknya terus kita mau males mau ngapa-ngapain gitu kan. Itu kayak seminggu, 5 hari gitu. Terus nanti lama-lama kayak apain males gak ada fungsinya gitu. Terus ayo ini lagi gitu. Ya itu memang apa ya? Butuh latihan sih supaya bisa mengatasi rasa malas. Enggak ya, bukan latihan malas. Latihan mengatasi kemalasan. Kalau latihan malas gak usah dilatih, malas sudah ada sendiri, langsung datang, gak usah diundang, gak usah dicari, malas itu masih ada kok. Oke. Selain malas apalagi nih? Apa ya, malas paling besar malas sih sejauh ini yang ketemu, malas memang, tapi hambatan lain pasti ada. Ya kayak tadi, misalnya saya mau main musik ternyata nggak bisa, itu kan salah satu hambatan juga, kayak ya udahlah pasrah, mau ngapain lagi nggak bisa. Mungkin itu sih. Oke. Belum ada? Halo Pak Jaya. Pak Jaya ini jemaat lama nih. Halo Pak. Oke. Jadi tadi sudah nyusun, berarti pertanyaan tema kita resolusi 2004 siap itu Sudah siap. sudah Ya, siapnya bukan tanya-tanyanya tanda udah hilang. itu sudah ganti apa tanda Koma. panah apa Pentung. Siap ya. sampai lupa itu tanda apa ya namanya? Oh, tanda seru Kak. Tanda seru. Kenapa jadi pentung gitu ya? Ya, tanda seru. Oke, tanda seru siap. Oke. Bapak Ibu juga siap ya. Tahun baru, semangat baru. Resolusi baru, Resolusi baru. harapan baru, Harapan baru, berkat. berkat yang semakin berlimpah. Oke. Apakah ada pertanyaan? Nggak ada. Oke. Sejauh ini belum ada. Kak Angel, harapan Kak Angel. Kok jadi serius nih? Kok jadi serius ya? Oke. Dalam menyusun resolusi untuk 3 bulan ke depan ya? Apa 2 bulan ke depan ya? Terakhir kan nanti Februari. Iya, Februari. Apa sih? Apa ya? Ya mungkin semakin bisa mengenal HKI Ngagel itu seperti apa. Jadi bukan cuman terlibat gitu ya, karena kan beberapa bulan ini, 2 bulan inilah gitu kan. Saya udah cukup udah cukup mengenal. Nah ini supaya lebih mengenal lagi, benar-benar tahu kira-kira HKI Ngagel ini seperti apa. Mungkin itu, dan bisa berdampak. Itu yang paling penting ya, karena kalau tidak berdampak percuma lah 4 bulan saya di sini. Tidak ada apa-apanya. Iya, harus tambah lagi. Iya. Betul. Jadi ini semakin saya mau mengenal yang mungkin belum saya kenal gitu kan. Oke. Tapi kebetulan soalnya pas jatuhnya pas Desember ya. Desember full dengan acara. Jadi Ya itu sebenarnya dari situ saya bisa mengenal. Cuman kan ada beberapa komisi yang belum sempat saya kenal lebih jauh lagi. Jadi memang harapannya 2 bulan ke depan ini bisa saya maksimalkan. Jadi biar full nih kenalannya, nggak cuma separuh-separuh. Oke, minggu depan sudah mulai berjalan Iya, dengan normal. betul. Jadi kayak semua pesan doa kayaknya sudah mulai juga. Paduan suara juga ada. Paduan suara saya juga masih cuti. Kan kita sama. Iya. Minggu depan baru ada lagi ya. Ada persekutuannya. Oke, semoga sudah berjalan normal dan semangatnya tetap semangat baru. Semakin semangat. Oke. Sediakan, nulisnya resolusi di mana nih Kak? Apa? Sharing dong, nulisnya di mana, bikinnya di mana gitu loh. Itu sebenarnya tiap orang kan beda ya. Tapi memang kalau saya sendiri milih untuk nulis resolusi itu pasti saya nyediain 1 buku. Jadi full untuk bisa melihat apa sih pergerakan saya, ada perubahan apa, ada hal baru apa yang saya dapat, itu biasanya saya tulisnya di buku. Jadi supaya bisa bisa ditata rapi, bisa disimpan. Jadi nanti ke depan kalau waktu pas lagi males tadi, capek dan lain sebagainya, itu ketika mau lihat tahun-tahun sebelumnya ada apa,
situ kita bisa baca-baca lagi kayak Oke. oh di tahun ini ternyata saya pernah loh ngalamin masalah yang seperti ini, saya bisa, berarti di tahun ini juga bisa dan lain sebagainya. Jadi kalau saya nulis itu biasanya ada buku yang memang sudah saya sediakan setiap tahun. Tahun-tahun yang anu ini. Iya, Disimpan nih ya. iya di rumah ada. Wow. Jadi sudah ada ditata rapi ya, supaya saya bisa lihat juga ini apa ya tahun ini dapat apa. Oke. Bukunya seberapa tebal? Beda-beda sih. Penasaran kan? Nah, biasanya ada buku notes yang tebalnya nggak tebal banget sih, cuman memang size-nya besar atau kecil aja. Saya bisa menentukan kira-kira size ini mah yang besar atau yang kecil, kira-kira perencanaannya ini banyak atau sedikit gitu. Tapi sih biasanya sih yang sedengan sih, itu pun juga penuh, bahkan ada yang pernah kurang. Oh, bisa penuh ya? Jadi Bisa. itu ditulis apa aja tuh? Kayaknya curhatnya banyak ya. Resolusi, evaluasi sebenarnya banyak kayaknya. Oke. Jadi kayak buku agenda harian kayak gitu ya? Kayak kita nulis diary gitu ya. Cuman itu kan Iya, berkala. diary. Iya. Kayaknya angkatan jadul deh. Kalau yang dia deh. Masih suka nulis ini ya. Oke. Soalnya saya pernah lihat juga resolusi kadang tempel di papan. Jadi Iya. Kalau itu saya biasanya enggak, karena memang saya tipe yang kalau udah nyimpen, misal saya tempel gitu ya. Tahun berikutnya tuh saya bisa lupa itu saya taruh mana. Kalau buku kan jelas kelihatan itu besar gitu. Oke, Kalau kertas-kertasnya ditempel tuh bisa nyelip di sinilah, nyelip di sana lah. Saya nggak bisa. jadi kayaknya memang paling aman di buku ya. Jadi bisa buat evaluasi Iya. untuk Atau mau satu buku untuk beberapa tahun juga bisa. buku tulis ada yang dari paling kecil kayak 20 halaman atau 24 ya. Ada 32 kayaknya sekarang yang besar-besar ya. Oke. Jadi menulisnya resolusi boleh di mana aja ya? Boleh Senyaman kita ya? senyamannya. Kan kadang orang tuh ada yang suka nulisnya di notes HP. Sekarang kan ada HP sebenarnya. Oh iya. Tapi karena memori saya sudah full, jadi ya sudah lah ya. Kita pakai yang aman-aman saja, yang masih bisa disimpan. Oke. Thank you. Tips and triknya. Ayo, Bapak Ibu ada yang sudah mulai menulis, ada yang belum. Nah, sudah ada contohnya, tips and triknya. Jadi kalau buku tebal bisa habis tuh berarti kemungkinan juga evaluasinya nggak di akhir tahun ya nih, Kak? Enggak, itu sambil jalan ada ini berarti. Kalau sampai kurang ya. Sampai Iya, waktu itu sempat ada yang kayak udah nyediain satu, sebenarnya sudah tebel gitu ya, tapi masih kok kurang. Ternyata beberapa bulan terakhir banyak ini kepalanya. Oke, seru. Oke, ini semoga juga bisa terisi. Kalau saya ini ini catatan banyak sih. Catatan ini ya, Pak, campur-campur ya. Iya, catatannya catatan rapat, catatan jadi oke. Tapi kelemahan saya kadang kalau menulis resolusi ini kadang lupa buka. Oh iya, kadang ada orang yang suka gitu, ya saya suka. Sebagai orang yang pelupa saya juga kan. Oh gitu ya. Kayak udah jalan dulu, ini masih ada ini. Masih Ngomong-ngomong ada lupa, resolusi. kami berdua tadi kompak lupa kalau hari ini harus online. Mana saya ada janjian sama sebelah itu. Tapi entah somehow Tiba-tiba ada yang mengingatkannya. Oh, hari ini. Ini hari Jumat ya. Jumat. Ya, tiap Jumat kecuali kalau ada Ada kegiatan lain. kegiatan seperti Natal, Paskah, kadang memang libur. Jadi kalau enggak kami akan lanjut. Oke. Walaupun nggak sampai 1 jam karena tadi kepotong ya. Ya, kepotong 10 menit, berkali-kali. 15 menitan. Semoga bisa jadi semangat buat kita nyusun resolusi apa sih yang mau kita kerjakan tahun 2024. Ada harapan apa sih yang mau Tuhan kerjakan untuk kita? Nah, betul. Silakan mulai ditulis, direnungkan sendiri. Betul. Doa, jangan lupa. Iya, oh iya betul. Ketika nulis resolusi jangan lupa didoakan. Itu yang bener penting. ya. Bener-bener itu yang harus didoakan memang. Karena kan apa ya? Resolusi tanpa doa itu sama aja. Cuman pakai kekuatan kita kan sama aja. Tapi kalau kita berdoa kan kita tetap ingat, oh iya Tuhan bisa kok. Kita bisa kok bareng-bareng yuk. Ayo bareng yuk. Boleh kalau Bapak Ibu sudah ada dan barangkali kedepannya pengen sharing-sharing, langsung aja DM. Kak, kita mau sharing-sharing deh, mau di malam kesaksian. Boleh,
kami sangat welcome. Jadi jangan khawatir, nanti tinggal kita jadwalkan gitu. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol bareng. Atau mungkin ada berkat Tuhan yang lain, Bapak Ibu mau ceritakan di malam kesaksian boleh. Jangan lupa DM, nanti akan dilanjutkan ke kami. Kami akan menghubungi Bapak Ibu semuanya. Oke. Thank you so much Kak Angel untuk waktunya. Untuk undangannya kembali kesaksian Baru malam 2 ini. kali kan? Iya, baru 2 kali. Dalam berapa bulan ini? Belum 1 bulan kok. Oke, ya kalau 1 bulan saya juga rasanya yang lain dulu, mungkin Oke. ada yang mau di Nah, cuman lain kali mungkin jadi mungkin bulan host. depan jadi host ya, bulan depan. Nanti kita carikan, atau mungkin minggu depan biar Mau sama siapa ya? Ini kalau ada bapak ibu yang mau, nanti saya jadi hostnya. minggu depan jangan lupa untuk hadir. Minggu depan tema kita tentang politik. Nah, Wah, seru nih. seru nih. Yang mau ke pemilu, bahasnya politik. Sebagai seorang Kristen, gimana sih partisipasi kita dalam politik? Apa Kita harus golput? ngapain Nah, sih? Ya. apa harus milih? Padahal milih nggak ada yang dipilih ya. Ya, mari kita lihat besok kira-kira mau Minggu depan bahas apa. dengan Bu Florida. Sudah dapat bocoran kan? Sudah. Oke, semoga Bapak Ibu bisa join bersama kami. Nanti boleh tanya apa aja. Jangan lupa minggu depan hari Jumat jam 7 sampai jam 8. Dengan formatnya mungkin tetap sama seperti ini sih. Tapi semoga bisa menjadi berkat ya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Boleh ditutup dengan doa. Oke, boleh. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih untuk setiap karya kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami begitu mengucap syukur Tuhan dapat melewati hari demi hari bersama Tuhan. Tuhan, kami hari ini membahas soal resolusi setiap kami. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menuntun dan menyertai setiap apa yang kami harapkan di tahun ini. Mungkin untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, kiranya semuanya itu Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Terima Sampai kasih. jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.